Ya, buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang magister, mungkin awalnya teman-teman berpikir itu merupakan hal yang sulit. Tetapi tidak apabila teman-teman mengetahui 5 hal penting yang wajib kalian ketahui sebelum memutuskan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Karena itu, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya apa yang dilakukan pada saat kita menempuh jenjang pendidikan magister itu kurang lebih sama dengan apa yang kita lalui pada saat kita menempuh pendidikan S1. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama aspek-aspek yang perlu ditingkatkan. Misalnya pada saat S1 kita lebih banyak main-main, lebih banyak bermalas-malasan, tapi pada pendidikan S2 kita harus menghilangkan rasa malas tersebut dan bekerja 2-3 kali lipat bahkan lebih untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kita. Karena apabila kita melakukan hal yang sama seperti pada saat kita S1 kemarin, maka bisa dipastikan kita akan ketinggalan. Nah, apa saja hal-hal penting yang harus kita perhatikan, tingkatkan, yang sebenarnya ada pada saat kita S1. Ini dia 5 hal yang wajib kalian ketahui dan wajib kalian tingkatkan. Nah, yang pertama adalah kegiatan belajar mengajar dan tugas. Nah, kalau pada saat S1 teman-teman semuanya mengerjakan tugas biasanya dengan mengandalkan copy paste dari internet, atau kalian hanya menyalin tugas teman dan sebagainya, jangan harap teman-teman bisa melakukan hal yang sama pada saat kalian menempuh pendidikan magister. Kenapa ya? Mungkin teman-teman di luar sana ada yang jujur pada saat S1, tetapi ya bisa juga teman-teman ada yang seperti tadi, yang menyalin tugas teman, hanya mengkopas dari Google dan sebagainya. Terutama pada saat kalian mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan dengan karya ilmiah seperti makalah dan proposal penelitian. Itu kalian tidak bisa lagi menggunakan asal comot sana sini, karena sesuai dengan pengalaman saya, dosen itu lebih teliti dan lebih memperhatikan kesempurnaan karya tulis kita dibandingkan pada saat S1 dulu. Nah, satu hal lagi adalah pada saat teman-teman mengerjakan tugas, dosen akan selalu mengecek plagiarisme karya kalian dengan menggunakan aplikasi seperti Turnitin dan plagiarism check lainnya. Nah, itu tadi tentang tugas. Jadi ya, kalian betul-betul harus mengerjakan tugas dengan lebih serius lagi. Kalau kalian pada saat S1 sudah serius, maka kalian harus meningkatkan keseriusan kalian, terutama apabila kalian berada atau ingin mendaftar di kampus yang bisa dibilang top di Indonesia, apalagi top di dunia. Nah, berkaitan dengan pembelajaran, proses pembelajaran sebenarnya kurang lebih hampir sama. Nah, tetapi di sini seperti yang pernah saya singgung di video sebelumnya, bahwa waktu pelajaran itu lama ya, antara 2,5 jam hingga 3 jam. Berbeda halnya pada S1 itu biasanya 1,5 jam saja rata-rata. Nah, itu pun tidak full. Biasanya ada diselingi dengan tugas segala macam atau mungkin diskusi kelompok. Nah, namun pada saat pendidikan magister itu teman-teman bisa dibilang lebih full pelajarannya, lebih banyak dosen menyampaikan di depan kelas dan diskusi itu lebih aktif. Nah, mengenai presentasi itu masih ada juga, tetapi karena situasinya sudah beda ya. Dulu kan pada saat kita S1 kita berangkat dari SMA, jadi kita presentasinya masih belum bagus lah. Tapi pada saat S2
Nah, presentasi kalian itu jangan kalian samakan dengan pada saat kalian S1 karena tentu saja dosen mengharapkan sesuatu yang lebih seperti itu. Nah, yang kedua adalah nilai dan IPK. Pada saat teman-teman sekalian masih S1, perubahan nilai pada satu mata kuliah itu tidak akan berpengaruh terlalu besar kepada IPK karena mata kuliahnya itu ada banyak. Nah, pada saat kalian S1, SKS itu adalah 140 hingga 160 kurang lebih seperti itu, sehingga kalau ada perubahan di mata kuliahnya itu tidak akan mempengaruhi IPK secara garis besar atau secara umum. Tetapi pada saat S2, mata kuliahnya itu memiliki SKS total dari awal sampai akhir itu 40 sampai 60 sekitar seperti itu. Sehingga kalau ada mata kuliah yang nilainya misalkan turun drastis, misalkan kalian mendapatkan nilai C, maka tentunya akan lebih mempengaruhi IPK dibandingkan dengan pada saat S1 yang mata kuliahnya banyak seperti itu. Sehingga teman-teman itu harus lebih berusaha lebih banyak, lebih ekstra agar kalian mendapatkan nilai. Nah, bagaimana cara mendapatkan nilai yang meningkat? Yaitu dengan memperbaiki tugas dari tugas harian. Nah, apabila teman-teman dulu mengerjakan tugas harian dengan asal-asalan, pada saat jenjang S2 kalau bisa kalian mengerjakan semua tugas dengan serius. Seserius kalian mengerjakan ujian akhir semester atau ujian tengah semester. Nah, yang ketiga ini yang sering menjadi membuat beberapa teman-teman itu merasa tertantang karena merasa mendapatkan dosen pembimbing yang kurang tepat, baik itu karena dosennya sibuk atau dosennya sering keluar kota dan segala macamnya. Nah, pada saat kalian menempuh pendidikan S2, interaksi dengan pembimbing itu ya sama saja dengan pada saat kalian S1. Tapi di sini kalian itu akan lebih intens dan lebih sering harus berkomunikasi dengan dosen pembimbing pada saat kalian ingin mengerjakan tugas akhir kalian. Selain itu, menurut saya tingkat kekritisan dosen pembimbing itu jauh lebih kritis dibandingkan dosen saya waktu S1. Nah, itu bisa berbeda pada beberapa orang, tetapi kita bisa asumsikan saja bahwa pendidikan S2 itu pasti akan lebih ditekankan karyanya itu lebih mendalam dan lebih tajam dibandingkan dengan karya-karya anak S1 seperti itu. Sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri dengan baik pada saat pembimbingan, jangan dikerjakan dengan asal-asalan. Nah, yang keempat adalah sidang usulan penelitian dan sidang akhir. Nah, saya sendiri belum mengalami sidang, tetapi saya sering mengamati senior-senior atau teman-teman yang sudah sidang duluan, dan berdasarkan pengamatan saya, pertanyaan-pertanyaan dan kekritisan dosen itu jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan dosen pada saat kita masih berposisi sebagai mahasiswa S1. Nah, selain itu pertanyaannya juga jauh lebih mendalam dan lebih tajam. Dan ketika kita menjawab pertanyaan, kita itu tidak boleh lagi mengatakan maaf Pak, saya belum tahu, maaf Pak, saya lupa dan sebagainya, seperti yang kita sering gunakan alasan-alasan itu pada saat kita sidang skripsi. Kita itu harus memberikan jawaban yang beralasan, bukan sekedar lupa atau tidak tahu. Nah, yang terakhir ini sebenarnya letaknya itu harusnya yang ini yang sebelum terakhir, yang tadi itu yang terakhir karena tadi sidang. Tapi tidak apa-apa. Yang kelima adalah tugas akhir atau dalam hal ini tesis. Nah, sebenarnya antara tesis dengan skripsi itu kurang lebih sama saja, baik dari susunannya diawali dengan pendahuluan, kemudian landasan teori, pembahasan, penutup, dan segala macamnya itu kurang lebih sama. Dan
ya disesuaikan juga dengan bidang ilmu kalian, karena bidang ilmu eksakta dengan sosial itu memiliki format yang berbeda. Begitu pula dengan pendekatannya, antara pendekatan kualitatif atau pendekatan kuantitatif itu memiliki format yang berbeda, baik satu kampus maupun kampus lain itu lebih berbeda lagi. Nah, intinya adalah kurang lebih sama ya, walaupun tadi berbeda formatnya, tapi antara S1 dan S2 itu skripsi dan tesis itu kurang lebih formatnya sama saja ya. Nah, terus apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah tingkat kedalaman dan ketajaman penelitian kita. Misalnya pada saat kita skripsi dulu, kita mempelajari tentang sebuah fenomena, misalnya dampak media sosial bagi siswa SMA kelas 10 di daerah ini. Nah, pada saat kita ingin membuat tesis dengan tema atau topik yang serupa, itu harus lebih mendalam, bukan hanya sekedar apa dampaknya, tetapi kita harus menemukan apa yang mempengaruhi faktor tersebut. Kita tidak hanya melihat faktor itu sebuah hal yang berdiri sendiri, tetapi pastinya juga dipengaruhi oleh berbagai hal. Nah, begitu juga dengan pendekatan teori-teorinya, kita tidak bisa lagi menggunakan teori-teori yang sangat sederhana, tetapi teori yang lebih mendalam. Kita harus menggali lebih dalam lagi kenapa media sosial itu mempengaruhi sebuah siswa SMA di daerah ini. Bukan sekedar karena mempengaruhi karena internet dapat membuat mereka malas. Bukan sekedar itu, tetapi harus lebih mendalam dengan berbagai aspek-aspek yang mempengaruhinya. Nah, itulah tadi 5 hal yang wajib atau sebaiknya teman-teman ketahui sebelum kalian memutuskan untuk menempuh atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan saya sangat senang apabila teman-teman itu memberikan respon, baik itu suka, tidak suka, dan segala macamnya. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa di video-video yang selanjutnya, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan video-video yang selanjutnya ya. Terima kasih.